saja ke cerita filmnya. Yen yang kala itu sedang bermain di kamar. Ibunya datang bertanya kenapa Yen malah membuka tirai jendelanya. Yen menjawab kalau dia takut dengan kegelapan. Tapi setelah itu sesuatu yang aneh terjadi. Ibunya yang tiba-tiba berlarian lalu menghilang dan... Namun ternyata itu adalah sebuah mimpi buruk Yen saja. Siang itu mereka bertiga sedang menuju ke suatu daerah di perkampungan. Atan sebagai ayah mengajak kedua putrinya, Lin dan Yen yang akan tinggal di sebuah rumah di sana. Istri Atan, ibu dari kedua putrinya itu yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Atan mengajak pindah karena ingin melupakan masa lalu dan memulai kehidupan baru mereka. Jujur saja Atan ini masih selalu dihantui bayang-bayang mendiang istri tercintanya. Sementara itu Yen ini hampir selalu mengalami yang namanya ketinihan saat dalam tidurnya. Singkatnya sampailah mereka ke sebuah rumah besar. Namun terlihat rumah tersebut adalah rumah kosong yang tak terawat dan bahkan ada bagian bangunannya yang sudah roboh. Atan mengatakan kalau ini adalah rumah leluhurnya. Sebelum melakukan hal yang lain, Atan mengajak Yen untuk berdoa terlebih dahulu kepada leluhur mereka. Untunglah Atan dikaruniai 2 putri yang tidak manja dan tidak rewel. Mereka berdua bisa hidup sederhana tinggal di rumah tersebut. Di malam itu saat Atan membereskan barang-barang bawaannya yang akan dia simpan di gudang atas, dia melihat kembali barang-barang peninggalan mendiang istrinya. Atan selalu kembali teringat ke masa lalu saat istrinya masih hidup. Di malam pertama mereka tidur di sana. Lin terbangun dalam tidurnya karena tak tahan ingin ke kamar mandi. Aura horor di rumah itu mulai dirasakan oleh Lin. Di sana dia melihat seperti ada bayangan yang melintas di hadapannya. Tapi Lin tidak begitu menghiraukan. Saat itu Lin menepis semua anggapan buruk. Namun justru penampakan itu terlihat jelas nyata. Dia melihat sesosok mentua ada di pojokan rumah. Kembali terdengar ada suara-suara di ruangan yang lain. Pintu itu tertutup dengan sendirinya. Lin cukup berani untuk menghampiri ke ruangan tersebut. Namun ternyata di sana dia melihat Yen yang berdiri tapi masih dalam keadaan tertidur. Setelah terbangun, Yen yang merasa ketakutan. Yen ini yang selalu mimpikan kedatangan ibunya. Bukan mimpi indah, tapi di dalam mimpi tersebut justru Yen melihat saat dimana ibunya itu yang meninggal. Dan mimpi tersebut terus saja berulang datang kepada Yen. Inilah salah satu alasan Atan membawa mereka pindah ke rumah yang sekarang. Karena untuk menghindari gangguan mimpi buruk dari ibunya itu. Yen bercerita kepada kakaknya soal mimpi yang dialaminya semalam. Mimpi itu tidak seperti biasanya. Yen melihat ada orang lain di detik-detik ibunya yang akan meninggal. Bukan ayahnya, tapi Yen sendiri tidak mengenal orang tersebut. Tak lama ayahnya datang. Dia pamit kepada mereka karena akan pergi keluar sebentar. Sementara Lin bersama Yen sedikit demi sedikit mulai membersihkan rumah mereka. Di sana Lin banyak menemukan pintu-pintu yang tergembok dan dia melihat seperti ada sebuah lubang bawah tanah yang tertutup. Lin kembali diperhatikan kepada sosok nenek tua itu lagi. Di hari itu datang seorang wanita ke rumah mereka. Dia adalah Hana. Dia mengaku sebagai guru lesnya Lin dan Yen. Di sini Hana sendiri mengetahui banyak hal soal apa yang terjadi kepada Yen yang selalu mengalami gangguan saat dalam tidurnya. Kebetulan Hana juga adalah lulusan kuliah dengan jurusan psikolog. Setidaknya dia bisa memberikan terapi kepada Yen. Hana lalu memberikan sebuah boneka kepada Yen untuk menemani Yen saat dalam tidurnya. Hana mengatakan dulu waktu Hana masih kecil selalu ditemani oleh boneka tersebut. Tak lama ayahnya pun datang. Lin dan Yen diberikan sebuah kejutan. Mereka diperlihatkan kini kamar mereka yang sudah didekorasi menjadi lebih bagus dan layak untuk mereka tempati. Setelah beberapa saat kemudian, Yen yang sedang tidur siang, tiba-tiba dia kembali mengalami gangguan saat dalam tidurnya. Hana yang masih ada di sana meminta agar Lin jangan membangunkannya secara mendadak karena itu nantinya akan membuat Yen menjadi panik. Tunggu Yen bangun dengan sendirinya. Di saat mereka menunggu Yen terbangun, terlihat ada bayangan hitam yang langsung membangunkan dia. Di malam hari saat semuanya sudah tertidur lelap,
Dalam tidurnya, Lin seperti ada yang akan mencoba mengganggu dia. Tapi untung saja dia langsung terbangun. Saat kembali ke kamar, Lin mendengar ada suara yang tertawa. Penampakan itu terlihat kembali dan masuk ke kamarnya Yen. Dan di sana, Lin melihat ada sosok hantu yang sedang menilai Yen. Tapi terlihat Yen sepertinya baik-baik saja. Apa yang dilihat oleh Lin semalam langsung dia ceritakan kepada ayahnya soal adanya penampakan hantu di rumah mereka. Ayahnya tidak kaget jika Lin melihat adanya penampakan tersebut. Justru ayahnya meminta agar Lin tidak menceritakannya kembali kepada Yen. Takut nantinya itu malah akan membuat Yen menjadi ketakutan. Lin sebagai kakak cukup dewasa memahami kondisi tersebut. Di sini secara tidak langsung ayahnya mengiyakan soal adanya penampakan yang terjadi. Di malam berikutnya, kini gangguan tidur kepada Yen justru semakin sering terjadi. Di dalam mimpinya Yen diperlihatkan sesosok yang menyerupai Hana. Mimpi yang membuat Lin dan ayahnya merasa aneh jika ada Hana dalam mimpinya Yen. Hana datang mencoba memberikan penjelasan soal mimpi yang dialami oleh Yen. Namun di sini Lin justru merasa kini keadaan Yen malah semakin memburuk. Tidak seperti berada saat mereka tinggal di rumah terdahulu. Dari mimpi itu juga seperti nyata yang bisa melukai Yen. Terlihat ada bekas luka memar di dadanya Yen. Hana beralasan itu adalah sebuah reaksi Yen yang melukai diri sendiri saat Yen berusaha untuk sadar dalam mimpinya. Lin mulai merasa curiga kepada Hana. Dia pun membawa Yen untuk pergi keluar. Kecurigaan Yen dan Lin soal ayahnya yang dekat dengan Hana sempat berpikir kalau Hana ini akan menjadi ibu tiri mereka. Lin mengajak Yen yang akan mengintip ayahnya dengan Hana yang masih berada di rumah. Mereka nekat naik ke atap rumah untuk mendengar pembicaraan mereka. Kala itu Yen yang duduk di pepohonan. Terlihat ayahnya dan Hana seperti sedang memperdebatkan sesuatu hal yang sangat serius. Tiba-tiba Yen dikagetkan karena melihat ada sesosok nenek tua. Dia pun terjatuh dari pohon itu. Tapi untung saja tidak terjadi apa-apa. Dia tak sadar kalau tempat yang terjatuh adalah sebuah lubang yang tertutup. Dan tak lama kemudian Yen pun terprosok masuk ke dalam lubang itu. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut memarahi Lin yang ceroboh menjaga adiknya. Lubang tersebut yang sangat dalam, bahkan butuh orang-orang ahli untuk mencari Yen di dalam sana. Sampai pada malam hari, tim masih belum berhasil menemukan keberadaan Yen. Lin sangat syok dan merasa bersalah dengan kejadian yang menimpa kepada Yen. Saat itu Lin memegang bonekanya Yen pemberian dari Hana sambil berharap Yen bisa ditemukan kembali. Namun dia merasa ada yang aneh di mata bonekanya. Di dalam lubang ternyata Yen masih hidup. Dia terbangun setelah beberapa saat pingsan. Yen berada di sebuah ruangan yang sangat gelap. Dia berjalan sambil meraba-raba dinding tanpa tahu ada apa di hadapannya, sampai dia dikagetkan memegang tangan seseorang di sana. Entah siapa orang tersebut, namun terlihat seperti orang yang tak sadarkan diri. Yen masih berusaha untuk menghindar dari kejarannya. Dia pun berhasil menghindar dan masuk ke sebuah ruangan yang berbeda lagi. Di sana dia menemukan ada ruangan bawah tanah yang luas, seperti sebuah ruangan laboratorium dan pusat penelitian. Di sana juga sudah banyak orang-orang yang berperilaku aneh. Ada di dalam sebuah kamar yang terkunci. Yen terkaget karena menemukan ada sebuah ruangan kerja, di mana di sana terpampang ada fotonya Hana. Yen juga melihat monitor dari CCTV yang ternyata itu adalah ayahnya sendiri. Ayahnya yang mengalami kejang-kejang seperti sedang ditangani oleh seseorang di sana. Sementara di monitor lainnya, Yen juga melihat ada wajahnya Lin. Ternyata selama ini Hana mengawasi mereka melewati kamera tersembunyi yang dipasang di rumah mereka. Dan boneka yang diberikan Hana kepada Yen sudah dipasangi kamera pengawas. Lalu tiba-tiba Yen dikagetkan oleh seorang yang menemukan dia. Namun di mimpinya yang sekarang, Yen menemukan fakta bahwa ternyata ibunya meninggal karena bunuh diri. Saat itu Hana mengetahui keberadaan Yen di sana. Dia langsung segera memberikan sebuah hipnotis terapi agar yang dilihat Yen sekarang terlihat seperti sebuah mimpi saja. Hana dan ayahnya akhirnya membawa Lin ke ruangan penelitian itu. Hana menjelaskan kepada Lin kalau ini adalah sebuah tempat fasilitas khusus untuk penyakit kejiwaan.
Hana ini adalah seorang dokter yang sedang mempelajari fenomena orang ketindihan saat dalam tidurnya dan apa pengaruhnya kepada mereka yang mengalami hal tersebut. Diketahui bahwa Atan sendiri mempunyai penyakit yang sama seperti yang dialami oleh Yen. Namun Atan sendiri tidak separah yang dialami oleh Yen. Begitupun itu terjadi kepada Lin, tapi hanya sesekali saja itu terjadi kepada Lin. Atan mempunyai riwayat dari orang tuanya terdahulu yang selalu mengalami ketindihan dalam tidurnya. Ternyata kebiasaan itu juga bisa menular kepada orang lain. Istrinya Atan mengalami hal yang sama, selalu mengalami ketindihan saat dalam tidurnya. Namun istrinya mengalami gangguan yang sangat parah hingga mengganggu kejiwaannya. Bisa dikatakan istrinya Atan yang menjadi gila akibat selalu ketindihan dalam tidurnya. Selama ini Atan sedang melakukan terapi kepada Hana untuk bisa menghindari kebiasaan tersebut. Lin lalu menanyakan lalu siapa sosok orang yang belakangan ini sering dia lihat di rumah mereka. Hana menjelaskan kalau itu salah satu pasiennya yang tersesat di halaman rumah mereka. Karena dahulu kala di dekat rumah mereka ada sebuah pelabuhan untuk warga lokal di sana. Rumah mereka yang bisa menembus ke pelabuhan tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, pelabuhan tersebut Hana jadikan sebagai fasilitas penelitiannya. Tak lama kemudian, Yen terbangun dari pingsannya. Hana yang mengira dia berhasil membuat Yen melupakan kejadian yang dilihatnya terdahulu. Justru di sini dia diingatkan kembali dan mengatakan kalau ibu mereka tewas karena bunuh diri. Apa yang diucapkan Yen membuat Lin merasa terkaget. Ayahnya selama ini menyembunyikan apa yang terjadi kepada ibu mereka. Atan berbohong dan mengatakan kepada kedua putrinya kalau ibu mereka meninggal karena kanker yang dideritanya. Bukan tanpa alasan, Atan kala itu tidak tahu harus bagaimana menyampaikan kepada mereka. Ibunya yang mengalami ketindihan dan membuat ibu mereka tak terkendali lagi. Sampai akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Atan dan Hana merasa gagal menyelamatkan ibu mereka. Ayahnya sengaja membawa Yen ke tempatnya Hana agar Yen bisa diobati oleh Hana. Tapi kini dengan cara yang berbeda, yaitu Yen akan dicuci otaknya. Awalnya Atan sendiri tidak setuju dengan cara tersebut, tapi tidak ada cara lain lagi. Hanya itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan Yen. Lin sendiri tidak setuju dengan cara Hana yang akan mencuci otaknya Yen. Ayahnya pun mencoba menjelaskan kembali kepada Lin, karena hanya dengan cara itu yang bisa menolong Yen sekarang. Di sini Atan mengabaikan soal adanya hantu di rumah mereka yang dilihat oleh Lin saat itu, yang padahal jelas-jelas itu adalah sumber utama permasalahan di keluarga mereka yang selalu mengalami ketindihan saat tidurnya. Di malam hari, Lin mendengar pembicaraan ayahnya di lantai atas. Karena penasaran dengan siapa ayahnya berbicara, Lin pun mencoba untuk melihat, tapi terlihat ayahnya yang berbicara sendirian di sana. Dan tiba-tiba Lin melihat ada sosok penampakan di sana. Di keesokan hari, Lin yang sedang bersantai di ayunan, tak sadar dia sudah tertidur di sana. Tiba-tiba Lin mulai merasakan ketindihan di badannya. Lin tidak bisa menggerakkan tubuhnya, yang padahal saat itu Lin sudah terbangun. Lin diganggu oleh iblis itu lagi. Lin seperti terikat oleh ayunannya sendiri. Tapi untung saja Yen datang membantu. Ternyata iblis yang dilihat oleh Lin, Yen juga melihat iblis yang sama. Lin dan Yen akhirnya minta kepada ayahnya untuk kembali ke kota, ke rumah mereka terdahulu. Mereka sudah tidak mau lagi untuk tinggal di rumah yang sekarang mereka tempati, karena di sana jelas-jelas ada iblis yang mengganggu keluarga mereka. Namun justru ayahnya tidak ingin kembali ke rumah dulu lagi, di mana di sana banyak kenangan bersama ibunya. Dia tetap memaksa Yen dan Lin untuk tinggal di rumah yang sekarang. Sampai pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Lin yang menuduh kalau ayahnya lah yang sudah membuat ibu mereka meninggal, dan ayahnya yang selalu memaksakan agar mereka dekat dengan Hana. Sampai Lin beranggapan kalau Hana ingin menjadi pengganti ibu mereka. Di sini ayahnya tak bisa lagi menahan amarahnya. Dia seperti orang yang kerasukan, tak sadar malah yang akan melukai Lin. Atan kini menutup tangga yang menuju ke lantai atas. Sementara Lin berkemas dan akan mengajak Yen untuk pergi dari rumah itu. Lin menganggap kalau ayahnya sudah tidak menyayangi mereka lagi. Lin sempat yang akan menemui ayahnya sebelum mereka pergi. Dia mendobrak pintu untuk menuju ke lantai atas. Lin melihat ayahnya hanya terduduk di kursi saja, dan di sana terlihat juga ada foto ibunya. Ayahnya berkata kalau saat ini dia sedang merasa senang karena dia sudah bertemu dengan ibunya itu, si iblis yang merasuki ke dalam tubuhnya Atan sekarang.
Lin mencoba menyadarkan ayahnya kalau ibunya itu yang sudah meninggal. Tapi kini ayahnya terlihat aneh sekarang. Dia terus berkata kalau mereka akan kembali dan akan tinggal bersama dengan ibunya. Dari penglihatan ayahnya kalau ibu mereka ada di ruangan itu, tentu saja membuat Lin semakin ketakutan. Ayahnya yang sudah tak sadarkan diri. Namun semakin Lin mencoba untuk menyadarkannya, semakin ayahnya menunjukkan muka yang sangat menakutkan. Atan yang sudah terpengaruhi oleh si iblis yang selama ini membayangi dan menyerupai ibunya itu. Namun tiba-tiba si iblis mengajak Atan untuk melakukan bunuh diri. Setelah Lin berhasil melepaskan talinya, ayahnya lalu berlari ke arah Yen yang berada di bawah dan membawa Yen pergi dari sana. Di saat bersamaan, untung saja Hana datang. Yen menceritakan semuanya apa yang terjadi. Hana pun mencoba untuk mencari keberadaan Atan dan Yen. Hana menemukan Atan yang sudah dipengaruhi oleh si iblis. Dalam pendengaran Atan, dia mendengar ada bisikan dari istrinya. Hana terus berusaha untuk menyadarkan kembali ingatannya Atan. Dia mencoba dengan mempengaruhi pikirannya, menyuruh Atan mengikuti telunjuk tangannya. Alih-alih akan berhasil, namun justru Hana malah terkena hantaman si iblis. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menarik Hana. Dengan lemahnya kondisi mental Atan, iblis bisa dengan mudah memperdaya pikirannya Atan. Halusinasi Atan yang diperlihatkan kembali istrinya yang masih hidup. Seolah-olah itu nyata, dia bertemu kembali dan memeluk istrinya. Iblis yang menyerupai istrinya meminta kepada Atan membawa kembali kedua putri mereka agar mereka bisa kembali bersama-sama lagi sekarang. Atan pun mencari Yen dan akan membawa dia bersamanya. Namun Lin masih berusaha untuk menyadarkan ayahnya itu. Atan yang akan melakukan bunuh diri bersama Yen. Di saat Lin sudah tidak bisa lagi menahan ayahnya, pertolongan itu datang. Arwah asli dari istrinya menampakkan diri hanya kepada Atan. Arwah istrinya meminta Atan kembali untuk memperbaiki keadaan dan melawan godaan dari si iblis yang mencoba mempengaruhinya. Dan perlahan akhirnya Atan pun mulai tersadar dan kembali turun. Namun si iblis itu tak membiarkan Atan selamat, dan kini dia pun berhadapan dengan si iblis yang selama ini menghantui keluarganya. Si iblis membuat Atan pun terjatuh di sana. Tapi Atan masih diberikan keselamatan. Walaupun kini kondisi kakinya yang terluka, Atan masih hidup dan kini mereka pun kembali ke rumah mereka yang ada di kota. Atan menjadi ayah sekaligus ibu bagi kedua putrinya itu. Setelah kejadian tersebut, keluarga mereka sudah tidak lagi mengalami gangguan yang ternyata selama ini itu adalah ulah si iblis yang menindih saat mereka tertidur. Sementara Hana, kini gangguan tersebut malah berpindah kepada Hana sekarang. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Pengalaman pribadi pernah merasakan ketika tidur tiba-tiba terasa ada yang menindih. Yang Mimin rasakan ketika itu serasa dibawa ke suatu tempat yang sangat gelap. Melihat ke arah sekitar semuanya hanya terlihat hitam pekat. Dada serasa sesak dan tubuh serasa jatuh ke sebuah jurang yang tak berujung. Sangat ketakutan dan panik. Saat itu gue sendiri tidak bisa membedakan apakah sedang tertidur atau memang nyata terjadi. Karena pada saat itu gue masih bisa untuk berpikir, ini apa, ini di mana. Untuk berusaha berontak dan membaca doa pun susah untuk dilakukan. Tapi akhirnya gue berhasil terbangun kembali. Karena itu terasa nyata, gue merasa sangat bersyukur. Ternyata